Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar Radio Stream dan Mengaji, juga pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait orang-orang atau kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah sampai kisah atau biografi dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ini udah insya Allah ini diprediksikan atau kita perkirakan adalah pertemuan terakhir pembahasan tentang biografi atau kisah hebat atau kisah dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan sangat erat kaitannya nih Ustaz dari perhelatan yang baru saja berlangsung di negeri kita tercinta tentang kekuasaan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diangkat judulnya hari ini, kita angkat, dan ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini, zuhud terhadap kekuasaan, yang mana kita tahu barusan kita melalui ada beberapa paslon atau ada beberapa pasangan calon yang mengejar ini ya Zat, mengejar kekuasaan. Nah, sementara sahabat yang mulia ini adalah orang yang diberi gelar atau kita angkat judul tentang kisahnya, orang yang zuhud terhadap kekuasaan. Bagaimana kisahnya ini kita akan langsung serahkan ke Ustadz, dan nanti seperti biasa kita akan kembali membuka interaktif kepada pemirsa atau pendengar Radio Stream dan Mengaji. Ustadz, zuhud terhadap kekuasaan, fayatafaddal mashkur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pendengar radio streaming Medan Mengaji, para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah hadirkan sosok-sosok yang menjadi teladan untuk kita semua. Dan tentunya sosok-sosok yang menjadi teladan bagi kita ini karena mereka juga meneladani guru mereka yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kalau kita menjadikan mereka sebagai teladan kedua, maka kita tidak akan menyesal, karena mereka sudah mendapatkan tazkiyah, sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sosok yang tengah kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan ini merupakan pembahasan kita yang terakhir terkait dengan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita mengingatkan kembali bahwasanya Sa'ad ini merupakan sahabat Nabi yang mulia, yang beliau lahir 10 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ternyata beliau ini di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang dijamin surga. Begitu juga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana doa-doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset. Sebagaimana anak panah yang beliau lesatkan dalam peperangan, tidak ada yang leset, tidak ada yang meleset, yang karena ini merupakan doa dari Nabi kita SAW. Nah, apa keteladanan yang akan kita ambil pelajaran dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas? Pelajaran atau keteladanan yang bisa kita ambil dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah zuhudnya terhadap kekuasaan. Bagaimana itu? Ketika terjadi fitnah yang besar yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW
dimulai dari wafatnya Umar bin Khattab. Dan pada saat Umar bin Khattab wafat, maka beliau sebelum wafat memilih 6 orang yang bermusyawarah. Di antara mereka siapa yang akan dijadikan khalifah. Di antaranya ada Utsman ibn Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Talha bin Ubaidillah, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mengkerucut pada akhirnya antara 3 orang, yaitu Abdurrahman ibn Auf, kemudian Utsman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun sahabat yang lainnya, Talha, Zubair, Sa'ad, mereka menyerahkan kepada 3 orang ini. Ya, menyerahkan musyawarahnya kepada 3 orang ini. Sampai pada akhirnya Abdurrahman pun menyerahkan kepemimpinan kepada Utsman. Setelah dialog dengan para sahabat yang lain, setelah bertanya kepada Utsman dan Ali, maka kaum muslimin, begitu juga dengan Abdurrahman ibn Auf, condong kepada Utsman ibn Affan. Nah, ketika Utsman ibn Affan menjabat dari tahun 23 sampai 35 Hijriah, lebih kurang 12 tahun kepemimpinan dari Utsman ibn Affan. Ternyata fitnah melanda dengan wafatnya Utsman ibn Affan. Dan ketika fitnah melanda inilah yang menjadi sikap sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Utsman meninggal dunia, begitu juga dengan Ali dan seterusnya. Inilah sikap yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat para pemberontak ini membunuh Utsman ibn Affan, mereka bingung siapa yang akan menjadi pemimpin. Di satu sisi mereka telah membunuh pemimpin itu sendiri, pemimpin yang sah. Nah, sampai pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, beliau mengasingkan diri. Kalau ditanya apakah ada kesempatan beliau untuk menjadi pemimpin, adakah peluang beliau untuk menjadi pemimpin? Ada peluang beliau menjadi pemimpin. Tapi ternyata beliau mengambil sikap untuk apa? Menyendiri. Husain bin Kharijah al-Ashja'i, beliau bercerita, saat Utsman terbunuh, terpaan angin fitnah membuatku bimbang. Maka aku berdoa, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran yang mesti kupegang. Jadi semua para sahabat dalam kondisi kacau, dalam kondisi bingung, fitnah melanda pada mereka. Kemudian kata beliau, aku melihat dalam mimpiku tembok pembatas di antara dunia dan akhirat. Ada pembatas antara dunia dan akhirat. Aku menuruni tembok itu dan bertemu dengan beberapa orang yang mengaku malaikat. Maka aku bertanya, di mana para syuhada? Di mana orang-orang yang telah mati syahid itu? Maka mereka mengatakan, naiklah beberapa tingkat lagi. Tangga demi tangga ku naiki hingga aku melihat sosok 2 orang nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad meminta kepada Nabi Ibrahim, mohonkanlah ampunan untuk umatku, karena terjadi fitnah, ini lagi terjadi fitnah. Permintaan beliau disahuti oleh Nabi Ibrahim, sungguh kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka menumpahkan darah dan membunuh pemimpin terpilih. Tidak bisakah mereka berbuat seperti perbuatan kekasihku Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, di sini ada ungkapan yang didengar oleh Husain bin Kharijah al-Ashja'i dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya. Nah, di dalam ungkapan Nabi Ibrahim dikatakan, tidak bisakah mereka berbuat seperti perbuatan kekasihku Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka dia pun bangun. Sahabat ini pun bangun dari tidur, lalu dia mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan menyampaikan terkait dengan mimpi yang dia lihat. Alangkah bahagianya dia mendengar penuturanku seraya menyatakan, ini ungkapan Sa'ad ketika sudah disampaikan kisah mimpinya ini, merugilah orang yang tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Aku lantas bertanya, kepada kelompok manakah engkau berpihak? Sa'ad menjawab, aku tidak berpihak kepada salah satu dari 2 kelompok yang bertikai itu. Apa nasihat engkau kepadaku? Tanyaku lagi. Apakah kamu mempunyai kambing? Dia balik bertanya. Maka aku menjawab tidak punya. Maka Sa'ad mengatakan, belilah seekor kambing dan uruslah kambing itu sampai fitnah ini hilang.
Dan ini adalah nasihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Utsman ibn Affan ini terbunuh, maka terjadi dua kelompok, kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Sama-sama berijtihad. Ya, adapun Ali, beliau berijtihad, ya bersatu dulu, baru yang membunuh Utsman itu diberantas, dikisos. Sementara dari Muawiyah, karena memang Utsman ini keluarganya Muawiyah, minta pembunuh Utsman ini dikisos terlebih dahulu. Masing-masing ijtihad. Dan Nabi kita SAW juga telah menjelaskan bahwasanya apabila seorang mujtahid yang dia berijtihad dan ijtihadnya benar, dapat 2 pahala, dan ijtihadnya salah, dapat satu pahala. Artinya dalam masalah yang menimpa sahabat ini menjadi 2 kubu, kubu Ali dan kubu Muawiyah, kedua-duanya dalam wilayah ijtihad. Ya, dalam wilayah ijtihad. Dan kita ya sebagai pengikut Rasulullah SAW, kaum muslimin, tidak boleh mencela para sahabat, karena mereka semuanya sudah Allah ridhoi. Nah, itu ijtihad mereka. Namun di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau disebutkan mimpi Husain bin Kharijah mengambil sikap, ternyata sikap yang diambil oleh Sa'ad ini benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau memberikan nasihat kepada Husain untuk apa? Mengembala kambing. Tinggalkan yang namanya hiruk pikuk berkaitan tentang kekuasaan. Ya, sibukkan dengan apa? Sibukkan dengan peternakan. Dan ini lebih berfaedah. Ya, sampai pada akhirnya, ya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, datang salah seorang anak Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Umar. Dan beliau mengatakan, ya, anaknya ini mengatakan kepada bapaknya bahwa Amir putranya datang dan menanyakan sikapnya, maka dia menjelaskan. Orang-orang sibuk mencari kepemimpinan. Ya, kenapa dia disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kambing, peternakan, dan tidak mau mencari seperti itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun memukul dadanya, dan dia pun mengatakan, anakku, apakah kamu menginginkanku menjadi pemimpin pada masa fitnah ini? Tidak, demi Allah. Sampai aku diberi sebilah pedang yang tidak akan membahayakan jika ditebaskan kepada seorang muslim, dan aku membunuh jika ditebaskan kepada orang kafir. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani wal khafi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang kaya hati, lagi tersembunyi dan bertakwa. Jadi ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anaknya yang lain menimpali ini, kenapa sibuk dengan peternakan? Orang-orang di sana mencari kekuasaan. Ya, kenapa menyendiri? Nah, sampai seperti itu. Nah, ternyata memang di masa-masa fitnah, beliau benar-benar mengamalkan hadis Nabi SAW. Dan ternyata apa yang beliau amalkan dari hadis Nabi SAW, bertakwa, menyendiri, jauh dari keramaian, tetap beribadah kepada Allah, mencukupkan, ya merasa kaya hatinya. Nah, ternyata ini seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ikut di dalam kancah fitnah. Nah, tadi kita katakan bahwasanya kalau beliau ingin kekuasaan, beliau mudah mendapatkannya. Karena beliau merupakan 6 orang yang dipilih oleh dipilih oleh Umar bin Khattab. Nah, tinggal sahabat-sahabat yang lain. Ya, tinggal sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ketika Utsman ibn Affan dibunuh, kemudian orang-orang Khawarij menunjuknya menjadi pemimpin, beliau tidak mau. Beliau mengasingkan diri. Dan ini sikap yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika fitnah muncul berkaitan dengan kekuasaan. Nah, sikapnya bagaimana? Sikapnya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari fitnah, kemudian disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti mengembala kambing, beternak, dan menyendiri dari manusia. Nah, dan inilah yang dikatakan zuhud terhadap kekuasaan. Beliau tidak menginginkan kekuasaan sama sekali. Ya, beliau tidak menginginkan kekuasaan sama sekali, sampai pada akhirnya beliau wafat dalam kondisi hatinya ridha dengan sikapnya, dengan apa yang diambil ketika di masa-masa fitnah. Dan berlalu masa fitnah. Ya, berlalu masa fitnah. Utsman meninggal dunia, kemudian masuk di masa Ali bin Abi Thalib, sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia di masa-masa seperti itu dengan kondisi apa? Tetap menyendiri,
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ini sebagai pembuka podcast kita pada siang hari ini. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kepada pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, kita persilahkan bagi Anda yang ingin bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Berarti zuhud ini kaitannya dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kita gapai tapi kita enggak, ya Ustaz. Atau kita punya kapasitas untuk memiliki itu dan kita punya peluang untuk dapat itu, tapi kita malah milih untuk tidak mengambil itu gitu Ustaz. Nah, atau seperti apa definisi zuhud yang zuhud itu menganggap sesuatu itu kecil, remeh. Artinya seperti seorang yang diberikan harta, seorang yang diberikan kekuasaan, ya dia anggap kecil ini. Ya karena ini hanya sebatas dunia. Ya hanya sebatas dunia saja, bukan sesuatu yang harus mati-matian diusahakan. Ya, bukan sesuatu yang kita harus korbankan seterusnya. Menganggap kecil nih. Apa yang ada pada kita itu kita anggap kecil. Nah, dan dari sisi bahasa, ya pengertian dari zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Boleh dimiliki, boleh. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini bermanfaat bagi akhiratnya? Tidak bermanfaat, walaupun boleh ini. Namun dia tidak ingin memilikinya. Seperti itu dia. Seperti kekuasaan. Ya, seperti kekuasaan. Bolehkah dia menjabat? Boleh. Tapi dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini bermanfaat untuk akhiratnya? Ternyata tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bahkan mungkin dia memandang ini mudarat bagi akhiratnya. Seperti itu dia. Jadi kekuasaan ini kita konteksnya kekuasaan, karena konteksnya kekuasaan, zuhud terhadap kekuasaan artinya dia bisa menggapainya, dia mampu menggapainya, bukan dia tidak bisa, tapi dia tinggalkan. Karena apa? Karena tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Adapun wara' ini kan hampir sama dia antara zuhud dengan wara', ya meninggalkan sesuatu yang memudaratkan bagi akhiratnya, ya meninggalkan sesuatu yang memudaratkan bagi akhiratnya. Artinya sesuatu yang diharamkan nih dia tinggalkan. Karena apa? Ini mudarat bagi akhiratnya. Sementara zuhud itu ini boleh tapi nggak bermanfaat bagi akhiratnya. Nah, contoh dalam sisi dunia, ya contoh dalam sisi dunianya, seorang yang mampu memiliki alat komunikasi HP seperti ini, dia mampu untuk memiliki HP ini 3, tapi kebutuhannya hanya 1. Iya, mampu dia beli, hartanya ada, tapi dia hanya butuh 1. Beli 2, 3, bahkan 10 dia mampu. Tapi 2, 3 sampai 10, apakah ini bermanfaat bagi akhiratnya? Enggak bermanfaat. Sehingga meskipun dia mampu memilikinya, tapi karena tidak bermanfaat bagi akhiratnya, maka dia tinggalkan. Cukup 1 saja. Ya cukup 1 saja. Nah, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas zuhud terhadap dunia, bukan dia tidak mampu. Kenapa? Beliau sudah mengalami peperangan yang banyak. Dan sampai pada akhirnya ya Istana Putih Persia ini ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Umarul Khattab. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Demikian. Jadi beliau juga di antara sahabat yang dijamin surga. Kedekatannya dengan Rasulullah, paman Rasulullah dari jalur ibu. Nah, seperti itu dia. Jadi orang yang mampu untuk mendapatkannya, tapi dia menganggap ini tidak bermanfaat bagi akhiratnya, sehingga dia lebih memilih apa? Lebih memilih mengasingkan diri, beternak. Ya, nggak dianggap nih. Ya, terkadang kan orang pengen pengakuan, tapi beliau mengambil sikap ternyata ini seorang hamba yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Madinah pada saat itu. Beliau tinggalkan Madinah walaupun pada akhirnya ketika beliau meninggal dunia dikuburkan di Baqi. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan maksudnya kan pilihannya terlalu timpang Ustaz. Kalau nggak mau ngejar kekuasaan atau tidak ingin, atau sikap zuhud terhadap kekuasaan tadi, tidak ingin menjadi penguasanya, minimal kan tahja timsesnya gitu Ustaz. Jadi menterinya. Gitu. Nah, kan tadi ada yang kita sebut fitnah tadi Ustaz, dua kubu. Ini kan beliau juga enggak ke salah satunya. Benar. Gitu kan Ustaz. Ya. Kenapa enggak ke salah satu? Atau juga ada istilah di kita tuh, kalau
orang baik tidak mengambil peran, Iya. nanti yang mengisi itu adalah orang yang tidak baik. Ini gimana Ustaz komparasi ya, Ustaz? Atau memang nggak semua orang baik itu juga nggak bisa juga, misalnya secara kualifikasi kan kita bilang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kan memiliki itu semua, Ustaz, kualifikasinya kan, Ustaz. Ya, sahabat yang dijamin masuk surga, di kancah peperangan juga udah terlihat track recordnya dan segala macam keutamaan-keutamaan yang juga udah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Tapi beliau memilih bahkan tidak memihak ke salah satu pun. Ini gimana, Ustaz? Nah, kenapa beliau tidak memihak salah satu pun? Karena beliau mengetahui kapasitas dirinya. Ya, sampai-sampai dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, andai saja beliau mengatakan, aku tidak mengklaim dengan baju yang kupakai ini lebih berhak untuk menjadi khalifah. Aku berjihad dan mengerti betul tentang jihad. Tidak ada pengaruh bagiku jika ternyata ada yang lebih baik dariku. Aku tidak akan ikut berperang sampai mereka mendatangiku dengan pedang yang mempunyai 2 mata dan lidah. Jadi beliau menyebutkan nih, beliau sudah banyak makan asam garam peperangan. Dan beliau adalah pemimpin dalam menaklukkan Persia, kan seperti itu dia. Apakah mereka bisa mendatangi untukku sebilah pedang? Ya, sebilah pedang yang punya 2 mata dan lidah, yang dapat memastikan ini seorang mukmin dan ini seorang kafir. Artinya pedang ini bisa berbicara nih. Kalau di hadapannya ini adalah orang mukmin, maka dia bebaskan. Tapi kalau di hadapannya ini adalah orang kafir, para pemberontak misalnya, maka pedang ini akan menebasnya. Kalau pedang ini bisa berbicara. Nah, masalahnya ini sama-sama mukmin, sama-sama muslim, kubu Ali dan kubu Muawiyah, sehingga mengambil sikap yang dia mengerti porsinya. Ya, apa porsinya? Beliau tidak memilih keduanya. Bahkan pilihan beliau adalah mengasingkan diri. Kalau dikatakan ini orang baik ini, ya ini orang baik. Tapi orang baik pun terkadang dia tahu kapasitas dirinya. Nah, kalau seandainya dia ingin masuk di kancah itu, hanya ada 2 kemungkinan. Dia yang mewarnai atau dia yang mewarnai. Nah, seorang itu tahu kapasitas dirinya. Orang-orang mengatakan kamu kan orang baik, antum kan orang baik, kan seperti itu. Tapi yang paling tahu kan kita. Baik itu kan kacamata manusia melihat kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari dia. Ya, dengan kita, kondisi kita. Nah, kita kapasitasnya di mana, kita kemampuannya di mana, sehingga saya tidak ikutan. Nah, inilah yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Anaknya juga mengatakan demikian. Ya, ini sahabat senior nih, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang senior. Kenapa enggak ikut-ikutan? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tahu dan beliau lebih ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menyendiri. Dalam istilahnya adalah uzlah. Ya, menyendiri, mengasingkan diri dari fitnah yang seperti ini. Menyibukkan dengan apa? Tetap ibadah, tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian hatinya merasa lapang, hatinya merasa kaya dengan dia hanya sebatas menjadi seorang pengembala kambing, petani dan seterusnya, dan bersembunyi dari hadapan manusia. Nah, tidak pengen dikenal, tidak pengen menjadi orang yang tersohor, tidak pengen menjadi orang-orang yang dilihati oleh banyak orang. Nah, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dari posisi kedudukannya, beliau orang yang terkenal. Dan orang-orang siapa yang tidak kenal dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, seperti itu dia, Allah a'lam. Doa yang mustajab yang udah kita bahas ya, Ustaz. Nah, dan nanti akan kita sebutkan lagi sebelum pada akhirnya beliau meninggal dunia, ya, dengan doa-doa, karena ketika terjadi fitnah, pembelaan beliau terhadap sahabat juga sangat diacungkan jempol. Kenapa? Walaupun beliau tidak memihak salah satunya, tapi ketika sahabat ini dihinakan, ya, ketika sahabat ini disepelekan, tetap beliau ngangkat tangan. Jadi kisahnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, aku melihat seorang laki-laki mencaci Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya Sa'ad ini enggak memihak kepada Ali, tidak memihak kepada Muawiyah. Maka Sa'ad bin Malik, namanya yang lain, atau Sa'ad bin Abi Waqqas, mendoakan keburukan baginya. Tiba-tiba
seekor onta betina atau jantan menyeruduknya hingga meninggal dunia. Kemudian karena peristiwa itu, karena peristiwa itu akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun pada akhirnya banyak memerdekakan hamba saya, dan beliau bersumpah untuk tidak mendoakan keburukan kepada orang yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika beliau kembali lagi ke Madinah setelah pada akhirnya ketika fitnah itu ada, beliau meninggalkan Madinah dan pada akhirnya beliau kembali lagi ke Madinah. Suatu ketika aku berkeliling di pasarnya hingga tiba di Ahjar Zaid. Di situ aku melihat sekumpulan orang yang mengelilingi seorang pengendara kuda yang sedang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang mengelilinginya untuk mendengarkannya. Jadi orang dikasih tempat nih untuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib karena memang masa fitnah ini. Ya, karena masa fitnah dan tidak ada yang membela Ali bin Abi Thalib nama baiknya. Lalu terlihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas di dekat kerumunan itu. Saya bertanya, apa ini? Mereka mengatakan ada laki-laki yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Maka Sa'ad pun maju dan orang-orang memberikannya jalan. Tatkala sudah berada di hadapan laki-laki ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Fulan, atas dasar apa kamu mencaci maki Ali bin Abi Thalib? Bukankah dia orang yang pertama-tama masuk Islam? Bukankah dia orang yang pertama kali salat bersama dengan Nabi SAW? Bukankah dia seorang yang zuhud? Bukankah dia seorang yang alim? Bukankah dia yang membawa bendera Rasulullah SAW dalam perang Khaybar?" Disebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Bukankah dia menantu Rasulullah SAW yang menikah dengan putrinya Fatimah? Kemudian selanjutnya Sa'ad pun menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Setelah dinasihati menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Ya Allah, orang ini telah mencaci maki salah seorang walimu. Maka perlihatkanlah kekuasaanmu sebelum kerumunan ini bubar." Masya Allah. Jadi sebelum mereka ini bubar, maka Sa'ad meminta kepada Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. "Demi Allah," kata anaknya, "kami tidak beranjak dari situ sebelum tunggangan laki-laki tadi tiba-tiba terempas ke tanah. Hewan ini melemparkan penunggangnya ke atas batu-batu sehingga kepalanya pecah dan dia pun mati seketika." Ini pembelaan nih. Walaupun beliau tidak berkubu kepada Ali, tapi karena ini adalah sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, orang yang zuhud, ahli ibadah. Nah, ini pembelaan, sikap. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ketika dia tahu bahwasanya saudaranya ini, si muslim ini tengah dicaci maki oleh orang lain, yang dia tidak melihat keburukan pada saudaranya ini. Harus ada pembelaan. Dan inilah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi masih memberikan faedah ini kepada orang-orang yang yang hadir pada saat itu. Jangan sekali-kali mencela sahabat Rasulullah. Ya, karena Nabi SAW sendiri yang telah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak sebanding dengan satu mud yang mereka infakkan. Nah, seperti itu dia. Maka dengan kasus ini kita yang tidak mengerti benar terkait dengan fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, maka sikap kita apa? Diam. Sikap kita diam. Nah, seperti itu dia. Dan sikap yang benar adalah tetap mencintai mereka dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, Masya Allah. Dan ini tentunya akhirnya kalau misalnya kita tarik ke kita di zaman ini, Ustaz, ya. Nah. Ada istilah kalau dalam sistem di negeri kita ya, Ustaz, ada istilah namanya oposisi. Kita memandangnya ini adalah suatu kebaikan. Kita memandangnya ya, Ustaz, kita memandangnya dari sistem kita ini untuk memberikan perimbangan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kalau dari Islam sendiri gimana, Ustaz, tentang oposisi? Nah, prinsipnya kembali kepada petunjuk Nabi kita SAW. Artinya dimanapun kita berada, apakah itu oposisi dan melihat ada kesalahan pada pemerintah, apa sikap yang memang menjadi petunjuk Nabi kita SAW? Pegang tangannya, kemudian nasihati, dan ketika dia sudah diberikan nasihat, adapun diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sudah. Artinya kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Dan inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang memang diperintahkan oleh Nabi kita SAW. Ketika ada kemungkaran pada penguasa, maka sikap yang harus kita lakukan bagaimana? Rangkul tangannya, sampaikan nasihat, sampaikan empat mata. Ya, apa yang memang melanggar syariat-syariat Allah misalnya, ya melanggar ketentuan-ketentuan seperti itu, dan di sana ada kezaliman. Nah, adapun mereka menerima atau tidaknya itu urusan yang lain. Kita sudah menyampaikan nasihat dan itulah sikap yang benar di dalam Islam. Nah, seterusnya bagaimana? Seterusnya adalah apakah ada usaha kita yang lain yang bisa kita gunakan? Ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Apa itu? Doa. Ya, sekiranya aku punya satu doa yang Allah kabulkan, niscaya aku akan doakan kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin. Orang-orang bertanya, kenapa? Ya, kalau seandainya ya doa aku dikabulkan, lalu Allah menjadikan pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, mendapatkan hidayah, kebaikan itu bukan hanya untukku, tapi untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Jadi ternyata ini lagi keteladanan yang harus kita lihat dari orang-orang terdahulu. Bagaimana menghadapi sikap-sikap pemimpin penguasa yang memang menampakkan kedzaliman misalnya. Ini sikapnya, yang memberikan nasihat, yang memberikan meluruskan apa yang terjadi kesalahan pada mereka. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bersembunyi, tidak menampakkan di media sosial misalnya, tidak menampakkan di hadapan orang banyak misalnya. Nah, seperti itu dia. Seperti yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Ketika orang-orang mengatakan Utsman ibn Affan dengan ungkapan ini dan itu, KKN dan lain sebagainya, orang-orang mengatakan kepada Usamah, wahai Usamah, kenapa engkau tidak mendatangi Utsman lalu memberikan nasihat kepadanya? Maka beliau mengatakan, kalau bukan karena ucapan kalian, niscaya aku tidak akan sampaikan. Sungguh aku telah mendatangi Utsman dan aku telah menyampaikan semuanya. Nah, artinya apa? Beliau ini merahasiakan, datang kepada penguasa, kemudian menyampaikan, ya seperti ini dan seperti itu, meluruskannya, sudah selesai. Nah, selanjutnya tugas kita apa? Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dimanapun kita berada, ya dimanapun kita mengambil sikap, ya mengambil sikap. Kalau seandainya ada kebaikan pada penguasa, ya kita doakan, semoga kebaikan itu langgeng. Dan kalau ternyata di sana ada kesalahan, kita doakan agar menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Inilah seharusnya sikap supaya apa? Kita terhindar dari fitnah. Ya, kita terhindar dari fitnah. Dan lagi-lagi kita mengambil contoh dari Sa'ad bin Abi Waqqas, mengambil sikap apa? Menyendiri, bersembunyi dari manusia, tapi tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada melihat kebaikan pada sahabat ini, tetap didoakan. Ya, ketika ada kesalahan, dinasihati. Nah, seperti itu dia. Allahu'alam. Baik, Masya Allah. Dan kita kembali beri kesempatan kepada pemirsa Rosyad TV, juga pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa di komentar atau kolom komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, kalau kita misalnya mau mengaplikasikannya di negara kita, kalau yang secara resmi kita bicaranya, Ustaz, secara resmi kalau kita ingin memberikan nasihat atau memberikan masukan ke pemerintah atau orang yang sedang berkuasa, itu kan ada beberapa pilihan yang resminya kan, mungkin tadi dari legislatif berarti yang sebagai perimbangnya atau pengawas, kita bilang pengawas anggaran, ada fungsi controlling di situ. Nah, kalau nggak resminya kan berarti kita nunggunya kitanya yang dipanggil ke pemerintah yang sedang berkuasa, coba ke sini datang, atau mungkin ada yang mau dikasih saran apa segala macam. Selebihnya kan kayaknya agak berat, kecuali dia tadi yang seperti itu, dia membuat panggungnya sendiri, mengumpulkan massa, akhirnya dia menjadi sorotan, akhirnya dia ini bisa. Kalau yang seperti ini gimana, Ustaz? Kan yang sering menyambar-nyambar seperti itu, Ustaz. Kenapa kalau memang niatnya memang mau menasihati, harusnya masuklah gitu. Masuklah ke circle, masuklah ke lingkaran penguasa, mau itu eksekutif atau itu di legislatifnya, biar bisa didengar nih. Kalau dari luar terus, gimana mau ngasih nasihat? Ini gimana, Ustaz? Kembali lagi kepada prinsip. Kembali lagi kepada prinsip dan aturan yang berlaku misalnya. Bisa nggak kita dengan masuk dengan sistem seperti itu, sampai nggak nasihat kita? Atau bahkan sebaliknya. Jadi kita yang dinasihati. Iya. Artinya yang kita tadinya istiqomah, ya tinggal
hilang istiqomahnya. Seperti itu dia. Maka orang yang mengetahui kapasitas dirinya dan dia mengambil sikap sesuai dengan kapasitasnya, ini kebijaksanaan. Daripada dia tahu kapasitasnya tapi melebihi ya dari apa yang seharusnya dia lakukan, seperti itu dia. Seperti takaluf ya Ustaz. Iya, seperti pada akhirnya dia membebani dirinya sendiri, dia nggak sanggup. Iya, jadi ketika dia sudah masuk dalam dunia yang seperti itu, mau nggak mau dia harus ikut. Nah, kalau udah mau nggak mau dia ikut, apakah bisa dia istiqomah di sana? Nah, kan ada cara yang lain. Ada cara yang lain. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berada di Makkah? Yang parlemen pada saat itu dikuasai oleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mereka punya parlemen, mereka punya kekuasaan. Tapi Rasulullah SAW mengambil sikap dari mana? Dari bawah. Bagaimana memperbaiki kondisi umat yang tadinya menyembah banyak Tuhan, hanya diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kan sadar nih. Kan sadar. Jadi bukan berarti kita harus masuk ke circle, ke sistem seperti itu. Lalu kalau kita tidak masuk, kita nggak berbuat apa-apa. Kita berbuat apa-apa. Karena kita tahu di mana porsi kita gitu. Ya, artinya kalau suatu urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Tinggal ketunggu kehancuran, kan seperti itu dia. Maka yang kita lakukan sebagai seorang dai misalnya, seorang penuntut ilmu misalnya, dari jalur mana yang kita ambil? Ya, cara apa yang bisa kita lakukan? Dengan cara dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan pada akhirnya ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dakwah, dan Allah kasihkan hadiah kekuasaan. Hadiahnya ya dari mana? Dari dakwah yang memang sudah menyebar, sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dalam satu lingkungan itu ada yang memiliki pemahaman yang berbeda? Apakah bisa bersatu? Yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yang satu mengatakan Allah di hatiku. Ya, yang satu mengatakan ini dan itu. Ini nggak akan bisa. Jadi kembali kemana? Kembali kepada dasarnya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengakar, maka Allah sendiri yang akan memberikan kepemimpinan itu sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan kondisinya. Jadi kembali lagi kita tahu kapasitas kita di mana, kita bergerak dari mana. Bukan kita diam. Ya, terkadang kan ada orang mengatakan nggak bergerak apa-apa nih. Ya, bahkan dengan bahasa-bahasa banci dan segala macamnya. Ya, kita bergerak, tapi kita tahu bergeraknya di mana. Di level mana gitu. Nah, kita sibuk ini masalah urusan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ternyata di keluarga kita yang itu merupakan pemerintahan kecil kita saja, kita nggak beres. Gimana anak-anak kita sholatnya? Ya, putri-putri kita yang keluar rumah keluar tanpa menggunakan jilbab, terbuka auratnya. Ini pertanggungjawaban. Ini pertanggungjawaban seorang siapa? Ayah, seorang abi, ya seorang bapak. Kepala pemerintahan di rumah. Kepala pemerintahan di rumah sebelum dia bertanggung jawab dalam urusan yang besar. Maka inilah yang tidak diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Besar, berat ini. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mempertanggungjawabkan keluarga kecil saja ini bukan perkara yang mudah. Karena apa? Tugas berat seorang abi, seorang ayah, seorang bapak, bagaimana menyelamatkan istri dan anak-anaknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini PR nih. Apakah kita mau menelantarkan? Nah, dari sini kalau seandainya kita belajar nih dari pemerintahan yang kecil, kita ajarkan tauhid, kita ajarkan agama. Masing-masing pemerintahan yang kecil itu kepala-kepala keluarga sibuk dengan keluarganya masing-masing, membenahi tauhid, ibadah. Maka Allah akan munculkan nih dari mereka juga. Dari mereka juga. Bukankah ini bagian dari pergerakan? Ini pergerakan yang nyata yang seperti ini. Masing-masing keluarga membentuk sebuah komunitas seperti itu sampai pada akhirnya menyebarlah, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dari yang kecil, dari keluarganya, dari Khadijah, dari Ali, dari Abu Bakar, sampai pada akhirnya masuk ke Madinah ketika ditolak di Makkah dan kembali lagi ke Makkah dengan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah a'lam.
Baik, Masya Allah, Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita persilahkan pendengar radio streaming dan mengaji atau pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda, bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, ada juga ini Ustaz yang berkaitan mungkin dengan masih ada ya Ustaz materinya Ustaz? Iya. Maksudnya sebelum masuk ke situ nih ada satu yang berkaitan dengan anak muda kita lah Ustaz. Karena kan kita di podcast spesial Kaula Muda tentunya kita ingin mengakomodir apa-apa yang mungkin menjadi perasaan atau kekhawatiran kaula muda kita. Ada istilah anak muda harus melek politik, dan kita mau narik pembahasan itu ke pembahasan kita hari ini tentang di mana porsinya kaula muda kita terhadap mungkin yang disebut tadi melek politik dalam kacamata Islam, kemudian terhadap di level mana zuhud terhadap kekuasaannya bagi kaula muda kita itu Ustaz. Nah, ada ungkapan kaula muda itu harus melek politik. Nah, kapan itu dimulai? Atau bahasanya kapan dia mulai melek? Iya Ustaz. Iya. Kapan dia mulai melihat masalah-masalah politik ini? Setelah masalah utamanya dia benahi. Melek di masalah utama dulu maksudnya gitu Ustaz. Iya, tauhid dulu. Nah, dia nggak akan bisa menilai ini baik, ini salah, itu benar ketika dia tidak memahami dasarnya. Ya karena apa? Karena kembali lagi kepada dasar. Yang bakal ditanya itu bukan masalah politik di dalam kuburan, tapi 3 pertanyaan ini dasar. Nah kalau yang seperti ini saja dia nggak melek masalah apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasulnya, mengenal agama. Dan di dalam agama kita juga ada politik. Ada politik kan, seperti itu dia. Rasulullah SAW juga punya siasah dalam peperangan, dalam kepemerintahan. Tapi ternyata ini dibangun dari mana? Dibangun dari tauhid terlebih dahulu. Nggak akan dia bersikap bijak ketika dia tidak memahami tauhid ini dengan benar. Tapi kalau dia sudah memahami tauhid ini dengan benar dan dia punya kapasitas untuk lebih memahami ini, silahkan. Tapi ini dulu. Ini modal dulu paham. Modal dasar. Ya modal dasar. Siapapun dia, apakah dia pengen menjadi seorang dokter, polisi, hukum dan lain sebagainya, modal dasar ini harus dipelajari. Bukan berarti ketika kita mempelajari siapa Allah, siapa Nabi, siapa apa agama kita, oh ini harus jadi ustaz. Enggak mesti. Tapi itulah kewajiban dasar yang harus dipenuhi, yang harus dipahami sebagai seorang hamba, agar dia mengenal siapa penciptanya, agar dia bisa menjalankan agamanya dengan benar. Bagaimana seorang itu bisa menjalankan agamanya dengan benar ketika dia nggak kenal ya politik politik Islam misalnya. Nah dia tidak mengenal Islam yang sebenarnya itu bagaimana dasarnya, ya rukun Islam, rukun iman, dia nggak ngerti, tapi lebih condong kepada seperti ini. Maka yang seperti ini nggak akan kokoh, dia nggak akan kokoh. Tapi ketika pondasinya sudah kokoh, kemudian cabang-cabang yang akan naik ke atas ini akan bisa bertahan lama dan tinggi. Tapi ketika yang bawahnya ini keropos, bagaimana bisa akan naik ke atas dan bercabang tinggi? Mustahil. Nah maka lihat orang-orang yang pada akhirnya dari sisi pondasinya dia tidak kokoh, kemudian dia masuk, ya kemudian dia ikut-ikutan dalam situasi seperti itu, pada akhirnya apa? Maka tidak ada yang dia bisa lakukan di sana. Ketika memang posisi pondasinya ini tidak kokoh dan dia tidak akan bisa bersikap. Apalagi sekarang ya kita katakan ya tidak bisa dipungkir lagi yang namanya politik ini dengan perdebatan. Dan kita punya adab bagaimana perdebatan di dalam Islam, kan seperti itu dia. Nah, apakah kita harus ikut atau tidak? Nah, maka kembali lagi kepada pondasi ini. Bukan tidak boleh. Ya, bukan kita dilarang melek dengan politik ini, tapi lihat ini dimeleki dulu yang ini. Ya, bahkan kita harus bangun untuk yang ini, untuk pondasi kita dulu. Coba lihat Nabi SAW di dalam mengajak para sahabat untuk berperang. Mereka sudah paham perang itu gimana. Ya, artinya sudah ada fikih berkaitan tentang jihad. Ya, jihad itu dengan siapa, bagaimana kondisinya. Kemudian di dalam jihad tidak boleh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya meninggalkan sholat. Mungkin orang terbayang gimana jihad, gimana sholat dalam jihad. Dan di depannya ada musuh. Gimana dia bisa sholat? Dia harus berhadapan dengan musuh. Nah, hanya orang-orang yang mengertilah yang dia tetap akan berjihad kemudian dia sholat.
Karena dengan sholat itulah Allah akan memberikan pertolongan. Nah, inilah yang pesan-pesan yang disampaikan oleh Umar kepada Sa'ad dan kawan-kawannya. Ya apa? Dengan kemaksiatan itulah yang menjadikan pasukan-pasukan kaum muslimin itu kalah. Kenapa? Orang-orang kafir itu bermaksiat kepada Allah dengan jumlah mereka yang banyak, dengan senjata mereka yang lengkap. Ini bisa akan mengalahkan kaum muslimin yang berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga yang bisa memenangkan kaum muslimin itu apa? Ketaatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja dipelajari. Bukankah dalam peperangan juga harus ada politik? Dan kita tahu politik yang dibuat oleh Khalid bin Walid. Ya, strategi yang dibuat oleh Khalid bin Walid ini kan bagian dari politik. Ya, bagaimana dia menunggu kaum muslimin sampai pada akhirnya 40 pasukan-pasukan pemanah turun. Nah, inilah kesempatan dia untuk menyerang kaum muslimin. Nah, seperti itu dia. Semua ada siasahnya. Tapi pondasinya dulu harus dibenahi. Nah, seperti itu. Enggak dilarang, silakan. Ya, ini harus diilmui. Ya, tapi apakah semua orang mempelajarinya? Semua wajib mempelajarinya? Dijadikan ini menjadi fardu ain? Ya, musibah jadinya kalau ini jadi fardu ain. Nah, seperti itu dia. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baiklah, Ustaz, kita lanjutkan, Ustaz, materinya, Ustaz, sedikit. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika fitnah yang menimpa kaum muslimin dan sikap yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sikapnya hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengambil sikap menyendiri, mencukupkan dengan apa yang ada, sampai pada akhirnya beliau selamat dari fitnah. Dan ini juga wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ingin meminta nasihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia ini, datang ke Makkah. Ya, datang ke Makkah setelah beliau mengalami kebutaan. Ya. Lalu penduduk kota Makkah ini berbondong-bondong mendatanginya. Karena kenal nih sahabat yang mulia. Dan mereka mengenal bahwasanya Sa'ad ini adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya mereka mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta didoakan. Setiap orang yang datang kepada Sa'ad minta didoakan, maka beliau pun mendoakan. Nah, ada salah seorang yang ketika dia masih kecil ini bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengenal ya laki-laki ini, sahabat ini. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Bukankah kamu dari penduduk Makkah itu?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Abdullah bin Sa'ib mengatakan, "Iya benar, aku memang penduduk Makkah yang ketika kecil bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas." Kemudian Abdullah menyebutkan kisahnya, dan pada akhirnya dia pun mengatakan, "Aku bertanya kepadamu." Abdullah bin Sa'ib mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai paman, engkau berdoa kepada kami dengan kebaikan, ya, kebaikan orang-orang. Tetapi mengapa engkau tidak berdoa demi kebaikan diri sendiri? Kenapa engkau malah mendoakan kebaikan untuk orang-orang, tapi engkau tidak berdoa untuk kebaikan dirimu sendiri, seperti meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatan engkau?" Maka mendengar perkataan dari Abdullah bin Sa'ib, maka Sa'ad tersenyum. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Sa'ib ini, "Anakku, takdir Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku ini." Ya, anakku, takdir Allah atasku lebih baik daripada penglihatanku ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan Sa'ad dengan takdir yang paling baik. Dan inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hilang kedua matanya, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini musibah, ini ujian. Ujian yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya sebatas tidak bisa melihat dunia saja. Ya, tidak bisa memandang dunia saja, tetapi hatinya tetap bisa melihat. Ya, tetapi hatinya masih hidup. Ya, masih baik. Terkadang ada orang yang bisa melihat dunia tapi hatinya sudah mati. Nah, seperti itu dia. Sehingga beliau memandang takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini lebih baik daripada penglihatan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Sampai pada akhirnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dengan kesabaran
beliau melewati takdir Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya di tahun ke 55 Hijriah. Tepatnya di usia beliau pada saat itu 78 tahun. Ya, 78 tahun. Karena di usianya masih 50-an tahun, anaknya masih kecil-kecil. Dan beliau berdoa dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika anaknya masih kecil-kecil, anaknya perempuan dan masih kecil-kecil? Ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai anakku dewasa. Dan ternyata Allah kabulkan. Ya, anaknya usianya ketika meninggal dunia di usia 20-an dan sudah dewasa. Artinya sudah berdikari nih, sudah mampu untuk mengusahakan dirinya sendiri. Mus'ab bin Sa'ad, salah seorang dari anaknya, beliau mengatakan, kepala ayah bersandar di dadaku ketika sedang sekarat. Aku menangis. Lalu dia mengangkat kepalanya dan bertanya, anakku, apa yang membuat engkau menangis? Aku menangis karena melihat keadaan dan kondisimu saat ini, kata si anak. Kemudian Sa'ad mengatakan, janganlah menangis, karena Allah tidak akan menyiksaku. Sungguh, aku termasuk penduduk surga. Ini baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang beliau ini penduduk surga, sudah dijamin. Ya, untuk apa ditangis sih? Ya, kondisi sekarat ini memang dialami oleh setiap muslim, dan ini juga dialami oleh Nabi kita SAW. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi ungkapan Sa'ad ini menguatkan hati anaknya Mus'ab bin Sa'ad. Ya, untuk apa? Tidak menangisi ayahnya. Dan sampai pada akhirnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan, jadikan ya ada jubah yang dia gunakan untuk perang pada saat perang Badar, maka beliau mengatakan, jadikan ia sebagai kain kafanku. Jubah tersebut kupakai ketika melawan kaum musyrikin pada perang Badar. Sengaja aku menyimpannya untuk hari ini. Jadi bayangkan, tahun 2 Hijriah ya perang Badar, dan wafat beliau tahun 55 Hijriah. Ya, ini sudah lama ini. Dan tentunya kalau dilihat ini kain sudah usang, tapi ternyata itulah yang diinginkannya. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwasanya inilah baju yang digunakan untuk melawan orang-orang kafir musyrikin dalam perang Badar, ya, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada akhirnya Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ketika saat meninggal dunia didatangkan kerandanya, lalu dimasukkan, kemudian aku menangis seraya berkata lirih sahabat Rasulullah SAW yang tersisa. Jadi ini diantara sahabat Rasulullah yang tersisa. Jadi istri-istri Rasulullah ini mensolati Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mereka mensolatinya di kamar. Seperti itu dia. Sa'ad meninggal di rumahnya di Akik yang jaraknya 10 mil dari Madinah, sehingga beliau disolatkan di masjid Rasulullah SAW. Kemudian istri-istri Rasulullah juga mensolatkan. Kemudian beliau dimakamkan di pekuburan Baqi dengan para sahabat-sahabat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semoga kita yang mendengar bisa mengambil keteladanan dan pelajaran dari sahabat yang mulia ini. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan berarti nggak di medan perang, Ustaz, ya? Tidak. Sama kayak Khalid berarti nih kisahnya sedikit, Ustaz. Jadi panglima perang tapi tidak wafat dalam medan peperangan. Nah. Masya Allah. Dan itu kemuliaan sendiri tentunya, Ustaz. Ustaz, tadi ada sedikit, Ustaz, tentang kabar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kekasih Nabi Ibrahim alaihissalam, Ustaz. Nah, kabar ini disebut apa, Ustaz, bagi kita, Ustaz? Apakah athar atau hadis atau apa, Ustaz? Nah, karena ini yang mengatakan adalah sahabat, maka ini athar. Iya, kalau hadis itu dari Rasulullah SAW. Dan mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibenarkan oleh Sa'ad. Iya, dibenarkan oleh Sa'ad, sampai pada akhirnya sahabat yang bertanya ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa nasihatnya ya untuk di zaman-zaman fitnah ini, karena memang sahabat ini juga lagi bingung. Husain bin Kharijah al-Asja ini juga lagi bingung nih terkait dengan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ada dua kubu gitu ya, sehingga ketika beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, mimpi ketemu dengan Nabi SAW ini benar ya, apalagi yang mengalami para sahabat ya, apalagi yang mereka tahu. Makanya para tabi'in kalau mereka mimpi ketemu dengan Nabi, mereka gambarkan kepada sahabat
Karena sahabat yang melihat Nabi SAW. Kalau kata sahabat, iya benar itu Nabi, berarti mereka benar bermimpi dengan Nabi SAW. Dan ternyata sahabat yang mulia ini bermimpi dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Seperti itu. Dan ini athar namanya. Ya, ini namanya athar. Nah. Dan ini maksudnya pengamalan saat tadi Ustaz terhadap bahwasannya ketika ada fitnah harus bersikap seperti yang tadi dituntunkan oleh hadis Nabi SAW gitu Ustaz. Dan asar yang berkaitan dengan hadis gitu maksudnya Ustaz. Perbuatan sahabat yang sesuai dengan hadis gitu Ustaz. Nah, makanya kan perbuatan sahabat artinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengambil sikap dan ternyata sikap ini kan dibenarkan oleh Nabi Ibrahim. Oke. Iya. Apa sikapnya? Menyendiri, bertakwa kepada Allah dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud menyendiri ini adalah jauh dari fitnah. Menjauh dari fitnah. Jadi perbuatan Sa'ad ini dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz dari kita Ustaz. Jika di masa lepasnya kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu aja sudah muncul masa fitnah, apa kalau di masa sekarang ini apalagi sebutannya Ustaz? Dan maksudnya sikap kita khususnya nih Ustaz, khususnya kaula muda aja lah gitu. Kaula muda itu harus bersikap seperti apa gitu Ustaz? Maksudnya terkait mungkin yang memang terlihat nyata-nyata itu adalah sebuah fitnah gitu Ustaz. Kalau di masa Utsman saja fitnah, ya kalau di masa kita namanya fitan, banyak fitnah. Oh, jamak itu. Iya, banyak fitnah. Ya, seperti itu dia. Jadi apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dengan apa yang sudah dialami oleh para sahabat. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin bersikap hari ini, maka sikaplah sebagaimana sahabat-sahabat yang sudah melewatinya. Pasti akan selamat. Karena para sahabat sudah selamat melewati fitnah-fitnah yang seperti ini. Nah, seperti itu dia. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda di hari ini? Sikap yang harus kita lakukan di saat ini adalah terus belajar. Jangan kita merasa cukup kemudian ikut-ikutan dalam kancah fitnah. Ya, bukan porsi kita itu. Ya, bukan bidang kita, seperti itu dia. Teruslah belajar, teruslah menuntut ilmu. Ya, karena dengan ilmu itu seorang akan dimuliakan, seperti itu dia. Dan jangan kita disibukkan dengan hanya sebatas opini saja, ikut-ikutan dengan ucapan ini dan itu. Ya, sibuk dengan menyampaikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Sibukkan dengan ilmu. Ya, sibukkan dengan belajar. Ya, sering menghadiri majelis ilmu, bertanya kepada orang yang lebih faham tentang masalah-masalah seperti ini. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang memang belum kita pelajari. Apalagi ilmu-ilmu yang bakal ditanya di dalam kuburan. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pondasi-pondasi kita, mengenal Allah, ya, mengenal agama kita dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Ustaz, mungkin ada lagi Ustaz sebagai penutup Ustaz. Silakan Ustaz. Sebenarnya tadi juga penutup dia. Iya, penutupnya bisa 2 kali deh Ustaz, biar ketat. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, karena kita berada di bulan Sya'ban ini, ya, daripada kita menyibukkan sesuatu yang memang sudah berlalu dan bukan bagian dari persiapan untuk Ramadan, ya, maka sibukkanlah dengan persiapan untuk Ramadan. Dan masa-masa di bulan Sya'ban ini adalah masa-masa warming up, ya, untuk pemanasan sebelum datangnya Ramadan. Dan yang paling penting adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan taufik sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan ingat, jangan sampai kita jadikan Ramadan yang akan datang ini sama seperti Ramadan yang tahun lalu. Mungkin kita banyak kekurangan, maka inilah kesempatan untuk apa? Gali lagi ilmunya. Apa saja yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Nah, dan ingat, keberkahan itu dengan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun mungkin dari sisi dunianya juga berkah ini. Ya, dari sisi dunianya juga berkah. Cuan banyak itu ada. Jangan lebih fokus pada apa persiapan yang mau dijual bulan Ramadan. Ya, tapi persiapkan apa ibadah yang mau kita handalkan nanti di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah a'lam. Amin.
Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz atas bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada, dan bisa kita amalkan. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.